Oke, langsung aja Pak Wisudo. Waktunya udah mulai, jadi Pak Wisudo punya waktu 35 menit ya, sampai 40 menit lah maksimum. Kemudian nanti saya akan lanjutkan 20 menit, habis itu kita langsung masuk Q&A. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Baik teman-teman, kita langsung ke slide aja ya. Jadi saya mau menghargai waktu teman-teman karena saya dikasih nasihat dari para senior-senior, hargailah orang yang memberikan waktumu ya, karena dia sudah memberikan hartanya yang tak pernah kembali. Ya, nggak bisa dipinjam soalnya waktu. So, saya mau langsung saja no basa-basi, gitu ya. Mohon izin. Kemarin di posting terakhir saya juga gambar untuk daya tarik, karena kalau HR itu bawaannya kan boring gitu ya. Orang HR dikenal juga sebagai orang yang boring kan kadang-kadang ya. Ya, HRBP, HR boring person gitu ya. Baru gitu. Ya. Oh ini serius, makanya saya pakai gambar ada kopi, ada donat gitu ya. Lalu ada piring, apa itu lagi ya? Biar penasaran aja. Ya. Oke, saya akan langsung. Karena pertanyaannya adalah HR business partner, are we there yet? Ini pertanyaan ini, Pak Indra ya. Ini nanya, udah nyampe belum gitu ya? Udah nyampe belum? Maka ini pertanyaan yang berlaku buat semua peserta di sini. Entah itu HR atau enggak HR, karena business partner basically sesuatu yang bisa di-copy di tempat lain. So, anything you are in support function di organisasi yang mau naik kelas menjadi business partner, sebut aja lah namanya. Ya, boleh IT business partner, accounting business partner, anything that you feel that you are support in the past, mau naik kelas ke jadi partner, sebut aja udah. Jadi ex business partner. Ya, are we there yet? Udah nyampe belum? Ya, mari kita bahas sama-sama ya. Oke, polling pertama dulu deh ya. Kita polling pertama. Tadi dikatakan sama Mbak Tiwi juga bahwa kebanyakan orang HR, saya pengen tahu aja dari tadi 250 sekian yang sudah masuk, bisa di polling sebentar. Just want to know gitu ya. Seberapa banyak kita ada di mana, gitu ya. Ya, bisa dibantu? Nanti tujuannya untuk apa? Untuk tahu kalau kebanyakan orang HR, nanti saya ngomong banyakan HR-nya. Tapi kalau banyakan non HR, mencoba banyak bisnisnya, gitu kira-kira ya. Oke, that's it. Oke, silakan Mas Yotam. Mungkin sambil menunggu Mas Yotam, Pak Wisudo, suaranya ada beberapa masukan, suara Bapak agak feedback. Jadi kembali pecah, Bapak mungkin bisa dicek-cek terlebih dahulu sambil menunggu polling. Mikrofon array sudah. Oke, sebentar ya. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu semuanya mengisi polling, silahkan. Mudah-mudahan baik. Ya. Oke, rasanya 7525, 76, 77. Oke, kita barangkali cukup, sudah hampir 200-an. Just to get the pictures. Ya, 74-26. Jadi 75-25, nanti yang selain HR boleh dapat coupling untuk dikasih space ya, Coach Indra ya. Karena ada 26 orang ini yang kepo sama HR. Barangkali mau pivoting karir ke HR, kita bantu gitu ya. Siap. Ya. Oke ya. Kita bisa close. Teman-teman, saya punya masalah untuk ke next-nya sebentar. Oke. Baik, kalau kita bicara HRBP, karena pertanyaannya HRBP, are we there yet? Maka kita bicara dulu HR apa, bisnis apa, partner apa. Biar sama dulu pikiran kita, nanti baru kita diskusi. Kalau enggak, nanti takutnya seperti empat orang buta melihat gajah. 4 orang buta tapi melihat gajah pakai tangannya, gitu ya. Baik, apa itu HR? Maknanya buat saya nggak nanya definisi, tinggal baca di Google, tinggal baca di kamus, but maknanya. So, bagaimana saya sebagai individu memaknai HR itu, ya? Bukan sekedar definisi persi yang ada di kamus atau di buku-buku textbook, ya. Lalu apa itu bisnis? Maknanya bisnis buat saya, gitu ya. Makna bisnis buat saya. Dan yang terakhir, apa maknanya partner buat saya? Dan nanti kita lihat di sebelah mana kita barangkali sudah maju, struggling, just to make it easy for you, gitu ya. Tapi saya pasang disclaimer dulu. Yang saya ceritakan ini sebagian besar cerita saya selama 30 tahun lebih karena saya tersesat sejak awal sebagai praktisi HR. Ya, saya tersesat ke jalan yang benar
sejak awal ya. Kalau tahu gitu saya nggak masuk engineering dulu ya, tapi karena nggak tahu gimana namanya orang sekolah gitu ya. Oke. Saya pengen tahu teman-teman yang semuanya saja, mari kita juga sekarang polling lagi. Anda posisinya ada di mana ya secara job level? Mengapa saya tanya ini? Ingin tahu untuk menyesuaikan ceritanya nanti, karena kebetulan selama 30 tahun itu A, B, C, D, E, F-nya saya pernah jalanin. Nah, kalau banyakkan di supervisor, cerita zaman supervisor gitu ya. Lebih kalah untuk adjustment karena saya pelayan Anda hari ini, gitu ya. Oke, silakan. Wow, kurva normalnya kebaca di managers, supervisors. Oke, bakal banyak curhat kayaknya nanti ini ya. Kalau ngeliat gini bakal banyak curhat kayaknya. Oke, dominasinya adalah managers, kemudian nomor 2-nya supervisor, ada senior manager, ada GM sedikit di sana. Nanti yang Bapak GM juga bisa share, karena di atas langit ada langit ya, tekanan antar langit berbeda kan gitu ya. Oke, makasih teman-teman dapat gambaran bahwa kita dominasinya ada di managers, kemudian 80 orang, 64 orang dari supervisor, selebihnya ada staff, dan ada, jadi sangat lebar ya, sangat lebar. So kita sama-sama menyesuaikan diri ya, nggak ada masalah, bertanya apa saja sesuai dengan concernnya masing-masing. Baik, saya akan lanjutkan ya. Teman-teman, kalau kita bicara mengenai HR, ada yang suka pakai Dave Ulrich, sorry. Ada yang suka pakai Dave Ulrich segala macam. Saya silakan saja ya. Saya tidak sedang membahas referensi dari mana saja. Saya cuma bicara satu contoh. Ini saya ambil dari BCG, Boston Consulting Group, yang bicara HR maturity, ya, bahwa level 1, 2, 3, 4. Ini level bukan pilihan ya. Ini level bukan pilihan. Ini adalah kematangan. Kalau kita sudah di strategik, bukan berarti servisnya dihilangkan. Enggak, ini naik kelas namanya ya. Saya sering mengatakan begini, HR itu ada 2 huruf, HR dengan huruf kecil sama HR dengan huruf besar. Nah, saya mau sampaikan bahwa yang di tengah tanda merah itu, yang di sebelah kirinya itu HR dengan huruf kecil, gitu ya. Yang sebelah kanannya HR dengan huruf besar, ya. HR huruf kecil kita ngomongin unit HR, departemen HR, divisi juga boleh, ya. Yang di sebelah kanan itu adalah yang dilayani sama HR, gitu ya. Yang dilayani sama HR. Ada operation, ada bisnis, you name it, gitu ya. Nah, pertanyaannya, Anda dari mana sekarang nanti dan Anda mau kemana? Ya, itu nanti pertanyaannya apakah boleh milih atau sebetulnya, karena pertanyaan dari Coach Indra di beberapa kali ngomongnya ini adalah ini tuntutan. Dulu boleh milih, udah 20 tahun di Ulrich gitu ya. Ini tuntutan. Kalau tuntutan kayaknya sekarang kita diseret-seret, gitu ya. Jadi ada HR kecil, ada HR besar. Sama juga saya ngomong sama orang marketing, lu ngomongin apa? Marketing kecil apa marketing besar? Gitu ya. Kalau marketing besar ya rakyat semesta, gitu ya. Pertahanan kecil ya tentara, pertahanan besar adalah hankam rata, ada kecil ada besar. Seringkali yang saya lihat acap kali sebagian dari kita, begitu sampai di garis merah itu kita berhenti nanti ya. Jadi ada keraguan-keraguan untuk loncat ke sebelah kanan, gitu ya. Ada keraguan-keraguan ya. Nanti kita bahas. Apa isinya? Service provider Anda tahu itu adalah yang paling basic personalia. Pokoknya hak dan kewajiban. Clear ya? Yang function export Anda menyukai HR cycle dari karyawan baru mau diambil sampai dikeluarin ya, dengan segala macam treatment di dalamnya ya. Recruitment, performance, learning, career, employee relation, you name it, nanti keluar kembali ke market. Itu sama dengan HR yang bertahun-tahun kita yakini dan kita fokus ke dalam ya. Tapi keluar dari HR dalam rangka melayani lingkungannya, yaitu organisasi, dan melayani bisnisnya, sektornya di luar organisasi, tetapi di dalam komunitas sektor namanya industri. Ada industri logistik, manufaktur, you name it, ada services, silakan disebut saja. Maka kita mulai ada pergeseran ke arah kanan yang ketemu dengan orang-orang yang selama ini di luar diri kita, ya. Sampai ada namanya transformation enabler dan strategic partner. Tidak ada disebut sebagai HRBP di sini ya, ya. Tidak ada HRBP. Jadi yang kiri adalah HR-nya buat orang dalam HR, yang kanan adalah HR buat bisnis, ya. A partner of business, ada dua kelas di sana. Mau cari kelas di level yang mana nanti, gitu ya. Saya nggak bahas detail karena ini bahasan di
tempat lain. Nah, kalau bicara HR lagi, maka pertanyaannya, HR itu ada untuk ngasih value apa? Sebab kalau nggak ngasih value, dipertanyakan, buat apa lo ada? Gitu ya. Nah, kalau ada dan tiadanya tidak jelas, tanya orang finance, pasti akan di cost cutting, di-cut aja itu karena nggak memberikan value, gitu ya. Maka HR value orang akan mengerucut kepada pemikiran mengenai EVP, Employee Value Propositions. Ya, sebuah jawaban dari pertanyaan kandidat yang agak songong-songong sekarang ini ya, yang masih muda. Bapak, kenapa gue mesti join company lo? Ya, kok gitu? Ya, karena toko sebelah juga nawarin. Ya, dia sedang membandingkan apa? Ya. Yang dibandingkan adalah value proposition. Not just compensation benefit yang very kontraktual, tetapi juga ada yang level tengahnya lagi namanya experiential, yang namanya careers dan well-being. Ya, dia nanyain WFH, nanyain flex time, ya, nanyain apakah saya bisa pindah sana pindah sini dan seterusnya ya. Dan yang terakhir adalah yang emotional, yang menyangkut purpose, ya, purpose, makna dari personal mission. Jadi kalau mission saya sama mission company itu docking, kayaknya itu bikin orang bertahan, ya. Bertahan ya, bertahan gitu ya. Saya dulu pernah bikin posting namanya bertahan sama bertahan itu beda gitu ya. Kalau bertahan dia betah beneran ya. Kalau bertahan apa boleh buatlah gitu ya, apa boleh buatlah, maka EVP-nya merosot sebetulnya ya. Ini HR. So, kalau kita bicara HR dan ujungnya kita bicara mengenai bringing value ya. Nah, sudahkah kita ke sana? Nah, itu pertanyaan besar nanti ya. Kita boleh pintar rekrutmen, boleh pintar apa saja learning, tapi buat apa? Tidak sekedar product out, this is what I can do. Tapi enggak, kita akan bereskan customer punya problem nanti. Lalu bisnis, what is business mean for me? Apa sih bisnis? Karena saya pernah bikin postingan juga, bisnis itu kayak business gitu ya, busy pakai nest gitu ya, berkesibukan. Pokoknya jam 8 to 5 gua sibuk pulang, ya. I get my pay pulang, udah gitu aja ya. Business, it's not a business. Gitu ya. Maka HR bisnis bisa menjadi HR bisnis gua kan memang HR itu bisnis ya, kesibukan kita saja. Lalu what is business? Saya mau ajak sama-sama memikirkan hal yang fundamental. Ini juga saya sampaikan hal yang sama. Beberapa ini adalah dari company saya kerja sekarang di mana kita samakan isi kepala kita, mindset kita bahwa business is about value exchange. Ya. Business is about value exchange, pertukaran nilai ya. Employee value proposition adalah pertukaran nilai antara employee dan employer. Ya, kenapa orang resign? Karena value-nya udah nggak dapat. Kenapa orang pengen banget? Karena pengen dapat yang namanya value itu. Simply pertukaran nilai. Ya, kita bicara bisnis, kita bicara mengenai stakeholders. Ya, siapa stakeholders-nya? Nah, contoh di sini kita bicara sebuah rumah sakit. Kami mendefinisikan PBW itu adalah Puribunda Way. Jadi bagaimana di Puribunda, di perusahaan kami, di perusahaan saya. Kalau kita mikirin sebuah produk, sebuah kebijakan karena produk juga, itu kita mesti mikirin keempat. Ya, PBW itu orang rumah sakit, kita di manajemen mesti mikirin apa value exchange buat customer kita, apa buat pekerja, apa partner kita. Ini agak unik ya, karena partner adalah dokter-dokter spesialis yang bukan karyawan, nggak bisa ngatur seenak-enaknya, tapi mereka menjadi prime mover dari bisnis ini untuk growth. Bayangin tuh, ya, nggak bisa punya kendali, nggak mau tergantung, tapi kita mesti jagain terus namanya value exchange sehingga sama-sama suka, ya, sama-sama suka. Dan setiap stakeholders memiliki kepentingan, tapi you need also to do something. Ya. Kepentingan, oke, tapi you should contribute apa? Kita balance itu. Dan yang ketiga kita bicara sektor. Ya. Sama-sama orang HR. HR-nya di pabrik beda, HR-nya di bank beda, HR-nya semuanya beda. Bahkan accounting juga costing-nya beda, costing pabrik, costing jasa, costing restoran beda. Shift manager ngatur orang di pabrik yang steady flow 3 shift sama restoran yang ramenya cuma jam 12, makan siang, jam makan malam, jam 3 jam 4 sore mau diapain itu tenaga kerja, semuanya memiliki nature-nya masing-masing. Ya. So itu sesuatu yang kita mesti pahami. What is business? Nggak cuma memahami, oh saya pabrik ini, pabrik tahu. Tahu adalah that's product, ya, that is product. Oh mobil, saya ngerti mobil, mobil merek ini, wah dalamannya kayak gini, that's a product, ya.
the product yang dipakai untuk sarana menjadi melakukan value dengan customer-nya. But understand the industry-nya. It's not just the product. Ya. Kalau consumer goods nggak bicara odolnya, nggak bicara minumannya, tapi industri konsumer itu high volume, margin tipis, gimana caranya genjot, beda dengan yang namanya jualan barang modal, gitu ya, barang modal. Oh, cara jualannya beda, sehingga seorang HR learning development nggak bisa main tembak aja jualan B2B sama jualan B2C, bahkan ada B2G, gitu ya. Itu beda-beda ya. Ini what is business, kita samakan dulu ya. Nah, karena tadi Coach Indra nanyain, Wis, lu industri mana aja yang belum gitu ya. Saya pengen jadi penasaran juga sama teman-teman di sini ya. Sebetulnya teman-teman itu sudah ada yang sudah pindah ke beberapa sektor, entah karena kecelakaan sejarah, karena memang niat, apapun alasannya, tapi pengen tahu, pengen dapat gambaran di antara kita ini sudah berapa yang sudah pindah-pindah industri, ya. Kalau industrinya pindah balik lagi gitu ya, bolak-balik seperti 2 gitu ya, cuman bolak-balik company-nya. Itu bicara sektornya. Bisa kita ambil polling sebentar? Baik Bapak, sebentar lagi dibantu. Oke, pengen tahu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, dari sini kita pengen tahu nanti orang bilang apa? Oke, kutu loncat ada di mana ya, kan gitu ya. Seringkali kita membahas kutu loncat. Pak Wis, apa pendapat kutu loncat? Kutu loncat baik-baik saja. Yang nggak baik-baik itu ntar kita bilangnya kutu kupret gitu ya. Kalau kutu loncat baik-baik saja. Nah, tergantung loncatnya dengan cara apa. Wow, kalau kita lihat, saya kira kita masih ada waktu. 67% orang sudah vote. Rasanya untuk indikator saja kita cukupkan ya. Kita untuk indikator saja. 27% masih berkutat di satu industri, jadi berada di sebuah industri, mungkin pindah-pindah company tapi di industri yang sama, pindah antar bank, gitu ya. Cuman bank juga beda, antara bank retail sama bank corporate kan beda, gitu ya. Ada yang dua sektor, ada yang 3, ada yang 4, sampai yang tambah 5, 6, 7, nanti ada yang ngalahin saya kemana yang belum, gitu ya, kemana yang belum. Rupanya sebagian dari kita sudah lebih dari 2 sektor, gitu ya. Ini akan menarik nanti. Ini akan menarik ya. Nah, karena kita bisa share nanti kita bisa share apa bedanya antara 2 industri itu dan mana yang bisa dipakai, mana yang enggak, ya. Mana yang transversal nature-nya kita bisa pakai, tinggal copy paste, mana yang ternyata mesti understand dan belajar lagi, gitu ya. Oke. Apa artinya bisnis buat saya gitu ya? Nah, jadi kalau tadi saya katakan bisnis, kita tidak sekedar tahu ya. Kita tidak sekedar tahu, karena kalau tahu ya kita baca. Nah, saya pernah bikin posting kemarin, saya nggak digaji dari pengetahuanku gitu ya. Nah, ini kalau ikut di CIAS pelatihan mengenai design thinking segala macam, untuk understand itu gitu ya, untuk empathize itu ada beberapa cara gitu ya. Ya, baca salah satunya gitu ya. Cuman kan beda kalau kita sampai nyemplung ya. Contoh supaya paham di industri kita saja, kita di company ini kayak apa sih orang sales itu susahnya cari order gitu ya. Kita bisa nanya-nanya aja. Nanya-nanya juga boleh gitu ya. Observasi juga boleh. Cuma saya penasaran bikin polling. Ini ada foto-foto, ini foto adalah foto yang selalu muncul tiap tahun. Karena ini pertama kali dan terakhir kali saya sebagai seorang HR itu merangkap jabatan sebagai account manager di B2B bisnis logistik yang satu-satunya account yang punya sales gitu ya. So saya menjadi seorang sales lead, sales manager, you name it namanya gitu ya, yang bertanggung jawab Jabotabek dengan kira-kira 150 hampir 200 orang, nggak banyak. 150 salesman di 7 virtual depot. Tahun 2000 udah punya virtual depot dengan modeling yang belum pernah dibikin di Indonesia, dan benar-benar jadi orang sales ya, nggak jadi orang HR, jadi orang sales betulan dicemplungin ke sana gitu ya. So penasaran apa seberapa banyak dari kita yang pernah immerse gitu ya, melarut ke sana gitu ya. Yang sebelah kanan
untuk paham bisnis itu saya bisa pahami maknanya. Saya merasa lebih dekat saya bergaulnya dengan orang-orang industri timbang orang HR gitu. Ya, saya nggak dikenal di perhimpunan HR, nggak dikenal gitu ya, nggak cukup ke sana. Saya lebih masuk ke industri saya, sehingga teman saya lebih banyak di asosiasi logistik di Jakarta karena tadi saya di logistik. Dan yang di sebelah kanan itu adalah inisiatif yang saya lakukan, mengajak teman-teman para praktisi logistik untuk ya memetakan melalui kertas kerja proposal saya dan 25 kali meeting 3-4 bulan untuk memperjuangkan sebuah konsep HR yang dipahami oleh orang logistik. Yang biasanya mereka siapa lu gitu ya. Tetapi setelah mereka dikasih tahu, diajak dan diberi manfaatnya begini, kalau lu nggak kerjakan risikonya gede banget gitu loh. Langsung mereka buy in, malah dijadikan sebagai sebuah modeling gitu ya. Modeling untuk industrinya gitu ya. Bukan untuk company, untuk industrinya. So, ini namanya kalau kita bicara bahwa HR means the business. Nggak cuma tahu, means gitu ya. Kita bisa punya makna dengan cara ngeresep sampai ke hati gitu ya. Jadi itu yang saya maksud sebagai apa itu bisnis yang mau kita maknai. Oke? Ini yang ketiga yang nanti kira-kira kita akan banyak diskusi. Dugaan saya dari banyak curhat dari beberapa orang yang mau ke sana, kita punya isu mengenai partner. Apa itu partner? Benarkah kita sejajar? Benarkah kita setara? Maka saya mengatakan kayak tadi Coach Indra mengatakan I'm also co-founder. Dia bilangnya co, ya. Jadi saya juga di sebagai HRBP, saya co-creator, saya co-active leadership, saya co-planner, saya semua co. Saya nggak mau bilang sayalah. Karena mesti berhati-hati kita berbagi panggung ya. Kalau orang HR rebutan panggung sama yang dilayani sama partnernya, biasanya HR-nya langsung kelindes dan hilang, gitu ya. Jadi gimana menjadi seorang humble kolaborator? Itu adalah nanti area partnership-nya, ya. Nah, ketika digabung, apa sih HRBP means for me? HR business partner. Pertama, gambarannya bisa nggak dalam satu slide teman-teman bikin, bisa menjelaskan company-nya di mana, di industrinya di mana potensi mainnya, lalu di sebelah kanan bawah HR modeling-nya akan kayak apa, gitu ya. Dan ketika kita bisa bikin dalam selembar seperti ini, one slides that telling you your company, your industry, your HR, just one slide. Ini kayaknya kita sudah bisa ke arah yang lebih tadi ya, yang mungkin mau naik kelas ke arah yang senior manager, GM, dan conceptually kita mesti bisa menjelaskan dengan cara lebih mudah, gitu ya. So dengan begini saya bisa menjelaskan bahwa HRBP itu ya ini, ya semua turunannya berasal dari tempat ini, gitu nanti ya. Gabungan antara bisnis strategi sama HR strategi, gabung, tinggal turunin nanti, gitu ya. Oke, nah ada yang masih ingat sama gambar ini nggak kalau ikut yang intrapreneur kemarin? Karena saya mau gabungin aja supaya tidak pusing mencari reference. Terus apa sih bedanya dengan HR kecil sama HR besar ya? Simply HR besar itu HR entrepreneur sudah. HR intrapreneur. Jangan lupa bahwa segitiga besar company juga ada segitiga kecil HR di dalamnya. Di mana orang-orangnya itu juga tertekan sekarang ya. Yang namanya service provider digantikan mesin. Ya, dulu mesin apa namanya? Sebut nama ya, mesin Amano ceklok. Kita ketikin pindah. Ya ada yang ngalami ya. Sekarang cuma ngelihat udah mesin hitung sendiri, ngelembur hitung sendiri. Semua services perlahan tapi pasti akan hilang. Maka ada reskilling, upskilling dari orang service provider, gitu ya. Yang intrapreneur ada, yang conventional worker yang masih di functional expert, hello, gitu ya. Ngapain, gitu ya. Sekarang kalau mau mendesain training, nggak usah call CIAS aja, call lembaga-lembaga lain, mereka ready. Di tempat saya di company ini kita bangun namanya platform e-learning, karena nurse dokter kerjanya wow gitu ya, maka kita sudah nggak bisa lagi masukin kelas, tapi sekarang semua pakai gadget dan mereka learning pakai gadget, gitu ya, at any time, ya, at any time. Jadi kita punya kayak model CIAS kecil gitu ya di dalamnya, gitu ya. Jadi HR juga di-challenge seperti itu ya, HRBP in multi level. Jadi teman-teman yang atas bawah tadi baik-baik saja ya, Anda di staff segala macam, di multi level itu intrapreneur punya kesempatan sebagai BP sebagai peran ya, tidak harus melihat BP itu sebagai pangkat. Di sebelah kanan saya tunjukin bahwa BP itu basically generic.
Kalau Anda di maintenance, bisa sebagai business partner, bisa juga sebagai support. Ya, procurement bisa support, bisa business partner. So it's a generic model that we can kopas dengan cepat. Gitu ya. Kira-kira itu teman-teman. Dan kalau ditanya apa top 3-nya kalau kita mau survive, saya juga pencinta Dave Ulrich gitu ya. Dan ini buku-buku lama. Bukunya buku 2012. Dari hasil anunya dia, research-nya dia bersama kawan-kawannya. Ini hasil pemetaannya, bahwa top 3-nya dan saya rasa masih relevan sampai hari ini, cuma dipercepat saja dengan apa namanya pandemi ini, bahwa 3 hal utama yang jadi agenda orang HR kalau mau dia benar-benar jadi solusi, ini areanya. Yang pertama adalah, ini ketukar ya, yang pertama adalah aligning strategy, culture, practice, behavior. Ya, gimana bikin orang itu adapt dengan direction dan strateginya. Saya mengatakannya shaping the direction ya, shaping the strategy into people. Bagaimana people adapt dengan dibawa kemana cepat, mau pivoting juga ayo gitu ya, nggak ngeluh melulu gitu ya. Dan yang kedua sustaining change ya, sustaining change. Rumah sakit. 3 rumah sakit, brick and mortarnya sama, supplier alat kesehatannya sama, reagen labnya sama, alat-alat kesehatan yang berat-berat juga sama. Apa yang bedain? Simply people. So actually in services apalagi people is, bahkan in services juga people, manufacturing juga people. Ya. Saya kira di belakang Tesla juga ada people, gitu ya. So sustaining change, karena change adalah something yang konstan, maka sustaining itu dengan speed yang sekarang makin menggila karena dibantu dengan yang paling atas, connecting teknologi, ya, connecting dengan teknologi, maka keniscayaan ini sudah menjadi urgensi, ya. Di postingnya Coach Indra kemarin dikatakan apa? Working sama learning. Wah, itu menarik sekali ya. Di mana trapnya kita bisa share nanti. Working learning kayaknya asik, nggak asik gitu, ya. Di lapangan berdarah-darah itu ya. Nah, di sebelah mana kita bisa discuss nanti, gitu ya. Oke. Itu bagian seriusnya ya, itu bagian seriusnya. Nah, sekarang karena saya janji dengan Donat, saya akan bikin practical fun how to-nya yang versi saya ya, how to versi saya dengan cara Donat dan Bearing ya. Ini sebuah slide yang saya bikin beberapa tahun yang lalu karena diminta sama sekelompok orang praktisi HR, Pak Wis jangan kasih yang berat-berat dong, kita hari Sunday, kasih yang Sunday kayak apa ya? Maka saya kasih namanya model ini. Di mana teman-teman bisa catat kekuatan HR salah satunya adalah nanti bermetafor. If you are very strong in metaphors, ya, apa itu metafor? Perumpamaan, kemampuan komunikasi Anda akan sangat dibutuhkan di sana nanti ya. Saya pakai Donat sebagai perumpamaan, Bearing sebagai perumpamaan ya. Gitu ya. Kalau Donat semua tahu, kalau Bearing nggak semua tahu. Ya, Donat, kita ada ban, ada rotinya. Ya. Kalau kita ke kedai Donat, yang kita ributin sama teman-teman yang mana ya? Gitu ya. Yang mana ya? Ya. Kita nggak ngeributin donatnya ya, kita ngeributin toppingnya. Oh, tiramisu, coklat, you name it, ya, you name it. Yang jadi bahan rame itu yang jadi pembicaraan, toppingnya. Ya. Apa artinya kalau donat tanpa topping? Ya, dia donat kalau beli kopi ditambahin buat free aja gitu, ya. Ya komoditi, oke. Tapi kalau kita bicara topping nggak ada donatnya, ya kita nggak sedang ngomongin donat sebetulnya. Gitu ya. Kita ngomongin bisnis sebetulnya, nggak ngomongin HR ya. So donat tanpa topping itu ya kayak gitu ya. HR kecil ya. Ketika HR dengan donat, HR besar. Jadi bahan pembicaraan dipilihin, direbutin gitu ya, dan bikin harga mahal. Ya, bikin harganya mahal, company-nya mahal, HR juga berharga mahal gitu ya. Oke. Pertanyaannya, which HR are you donuts gitu ya. Kalau kita HR without sector, HR yang cuma HR sebelah kiri, HR kecil, aku bisa dari mana-mana. Ya, you kerjain adminnya, you kerjain HR cycle-nya, menjadi orang supporting. Maka beli kopi, dikasih donat ini yang kadang-kadang nggak dimakan. Oke? Begitu donatnya pakai topping, kita punya sektor, punya bisnis. Ada nuansa-nuansa, ada hal-hal yang berbeda, ya. HR di sektor 1, di sektor 2, industri manapun beda-beda. Ya, sama-sama mobil gaya Jepang, gaya Eropa beda. Banking juga beda. Logistik company, local company, transnational company, multinational company beda, ya. Nah, itu kalau bicara partner dengan sektor di industrinya.
Tapi kalau bicara strategik, karena sebelah kanan itu ada 2 tadi ya, maka saya bilangnya HR itu HR soulmate. Kita nggak lagi partner, soulmate. Ya, kita diajak ngomong, ini donat mau dibawa kemana donat? Pak, donat experience, buka kedai. Ya, buka kedai kita yang ada donatnya. Oh, donat academy, bikin anak-anak yang namanya sekolah bikin donat. Oh, donat factory, biar bisa kemana-mana dibawanya. Donat pillow, apa itu? Bantal-bantal yang seperti donat. Donat pushpin, buat nusuk-nusuk. Wow, pengembangan bisnis mau dibawa kemana? HR diajak sebagai soulmate. Ditanya-tanya. Sama nggak bilang ini partner, dia lebih tinggi dari partner, gitu ya. Udah soulmate, gitu ya. Oke, ini kita ada di mana? Itu pilihan-pilihan kita. Dan saya mengangkat sedikit mengenai being a partner. Saya mau challenge. Bener nggak emangnya being a partner itu side by side, equal, true friend? Saya mau bilang, saya tidak memilih itu. Saya memilih menjadi co everything. Seperti memilih Intel Inside. Di komputer Anda, ada brand di depannya, lalu ada logo di depan namanya Intel. Ada juga namanya AMD, Nvidia, itu co. Gitu ya. Kita menjadi bagian dari co, ada co-founders, gitu ya. Ada co-creators. Kita separtner-partner kita, kenapa kita mesti pakai co? Karena kalau rebutan panggung, mungkin kita nggak disukai sebagai HR. Tetap orang yang humble, nampak sedikit di belakang layar, ya, tapi kasih dia jadi bintang, yang penting perubahannya terjadi. Ya. Karena partner itu menjadi pertanyaan ya, kalau di kedai kopi, teman-teman tahu kedai kopi ya, sebut aja brandnya, donatnya partner-partner support kesannya, padahal nggak juga. Tapi kalau di kedai donat, kopinya yang kadang-kadang vice versa. So, kapan kita ke sana, kapan kita ke sini, ya. Hati-hati rebutan panggung. Saya cuma mau ingetin hati-hati rebutan panggung karena itu menjadi jebakan nanti. Nah, lalu HR yang seperti apa yang bisnis partner? Simply buat saya HR yang menjadi solution provider, including eksekusi. Tadi pagi Coach Indra bilang apa? Kami konsultan hands on. Konsultan advice, I'm sorry to say, sudah masa lalu. Ya. Tapi konsultan, lu jangan ngomong doang, kerjain, buktikan omongan lu. Gitu ya. Buktikan omongan lu, works atau enggak. Jadi solution yang langsung execute. Ya. Dan teman-teman yang pernah bekerja bareng dengan saya lihat ada beberapa nama di sini tadi ya. Anda tahu betul kalau mau solusi ketemu saya 3 syaratnya. Workable. Yang kedua apa? Gitu ya. Workable, ya, impactful, low cost. Bahasa lapangan gampang, nendang, murah. Bahasa level staff. Bahasa yang lebih tinggi, workable, impactful, low cost. 2 dari 3 belum kelar, enggak usah maju, disuruh pulang kok nanti asistensi. 3-3-nya. Susah ya Pak, memang bukan untuk semua orang, buat orang yang mau aja. Nah, ini modeling untuk bikin solution. Sederhana saja teman-teman. Bisnis sama people itu normally conflicting. Ya, kita biasanya tapi. Ya Pak, kita sudah ada karyawan sudah sepuh-sepuh semua. Tapi kalau mau di layoff anggarannya nggak muat pakai tapi, gitu ya. So 2 business situation ini pasti nemu komplikasi. Ini cara berpikir sederhananya ya, komplikasi. Maka bagaimana komplikasi tadi diganti kalimatnya? Bagaimana supaya or atau but tadi diganti dengan and? Ya, bagaimana biar dapat and? Maka langsung pecah kepala untuk bikin problem. Wow, ini problem. Maka kita mulai membangun solusi. Dan solusi ini tidak semata-mata hanya di top. Di middle ada, di front ada. Sehingga tadi kita di piramida, staff sampai tinggi ada ya. Sehingga 3-3-nya ada. Silahkan bikin solusinya. Trainingnya ada kok di Kias kalau kita mau ya. Itu karena it's a problem solving, basically. Ya, problem solving. Yang sering orang HR lupa adalah ketika solusi sudah jadi, memarketingkannya itu sering ketinggalan. Karena orang HR boring banget. Gitu ya. HR boring banget. Ya, HR boring person. Maka markomnya, marketing communication-nya, internal komunikasinya, mesti kita carikan jalan. Apa itu komunikasi teman-teman? Yang HR juga acap abai. Komunikasi adalah bikin klien gue ngerti sebaik gue, tapi pakai bahasa dia gitu. Karena kalau ngomongin bahasa berarti ngomong cara berpikir, gitu ya. So I want to make you understand as good as me, but with your thinking way, with your language. Wow. Jadi selama ini pakai bahasa gue, bukan bahasa lu. Makanya metafor menjadi hal yang penting untuk digeluti. Metafor, perumpamaan. Ya.
Saya di rumah sakit 3 tahun, perumbahannya di rumah sakit semua sekarang. Dan orang jadi ngerti, oh iya Pak, kenapa? Habis saya pakai bahasa rumah sakit, jadi gue nyamber. Kalau bahasa logistik, apa itu ya? Oke. Terus di mana nyarinya? Ya, solution dicari, gitu ya. Jadi pada akhirnya kita akan jualan solution, kita bicara selling proposition, kita bicara branding my solution, ya, kita bicara channeling. Orang bingung, kok HR pakai marketing ya? Iya, saya HR yang pakai marketing, gitu ya. Nah, eksekusi nanti ada trimas ketir. Apa trimas ketir? Ya, mas-mas yang ketir-ketir nanti ya, dengan prinsip dirinya. Ini contoh teman-teman, saya kalau bikin solusi, inisiatif, proposal, saya branding inisiatif saya. Teman-teman yang nonton juga, yang lihat juga beberapa tahu. Ini yang menarik, yang paling kiri yang pertama ya, ada namanya forklift infal. Teman-teman itu forklift tahu infal kan ya? Pembantu infal ya, yang kalau lebaran itu pada pulang, lalu ada yang dadakan, yang bayarnya itu jam-jaman apa harian. Can you imagine, saya baru diminta bikin gudang, dalam waktu sebulan mesti dapetin 50 forklift operator, ya, di mana forkliftnya yang high reach. Nggak nemu saya. Susah dapatnya. Apa yang saya kerjakan waktu itu? Kasih solusi. Apa yang saya kerjakan? Cari infal aja. Saya kirim orang saya, datengin gudang-gudang itu, ya, nanya di pintu masuk, siapa orang forklift? Mas, lemburan tempat gue dong, Mas. Ya, lemburan. Saya langsung dapat orang banyak untuk lanjut lembur ke tempat saya, cash and carry. Jadi pulang jam 2 siang, nambah setengah shift ke tempat saya, gitu ya, ngerjakan cash and carry, sampai saya dapat yang namanya forklift yang saya kerjakan, yang saya inginkan. Orang nanya, dari mana idenya? Ya tertekan, tertekan. Ini semua tadi ada Dasyat People, di rumah sakit ada namanya PBW, itu aplikasi handphone gitu ya, untuk culture development. Ada pit stop di rumah sakit, ada pit stop, ada ICU untuk pasien, untuk manajemen yang dipelototi namanya ICU, ada ICU. Ada logo Sibiru ini menarik, nanti kita lihat gitu ya. Dan ada Pegasus Project, teman-teman yang di DHL tahu Pegasus Project itu proyek yang dakduk several years. Teman-teman di Danone tahu Ganesha Project. Semua kita kasih nama, kita brandingin, dan kita jual value proposition-nya kepada bos-bos kita, dan mereka jadi suka karena gayanya gaya marketing, gitu ya. Oke? Pak Wisudo, just info aja, Mas. Tinggal 2 menit lagi, Pak. Yes, habis sampai sini ya. Ini contoh di Peribunda ada logo-logo, kita bicara logo-logo, kita bicara ini marketing banget buat orang HR, gitu ya. Dan kita bicara mengenai bearing. Apa itu bearing? Teman-teman, kalau mau muter bearingnya, pelornya harus lancar. Ada pelornya HRBP, top management, agenda, itu mesti lancar. Satu berkarat nggak jalan, maka kita mesti bergerak untuk melumasi. Ya, caranya saya suka yang namanya Ki Hajar. Ngarso kapan ke depan, kapan di tengah, kapan di belakang, itu role yang harus kita pintar-pintar. Gitu ya. Nah, ini contoh organisasinya nanti setelah kita tahu eksekusi bagaimana. Hierarki nggak akan jalan karena namanya work and learning yang banyak mistake segala macam. Yang hierarki nggak boleh mistake. Masa melayani pasien boleh mistake? Yang mana boleh mistake, yang mana nggak boleh mistake? Kalau nggak hati-hati, ketukar-tukar. Hati-hati dengan jebakan ketukar-tukar, ya. Dan yang terakhir, being partner itu fun. Kenapa? Orang HR mesti sering nonton Ben 10. Ada yang suka Ben 10 ya? Saya nggak tahu masih ada nggak filmnya ini sekarang. Ben 10 itu orang yang anak kecil yang punya senjata namanya Omnitrix. Apa itu? Jebret. Ketemu yang kayak apa? Jebret. Dia berubah menjadi yang manapun diperlukan. Dia omni. Berarti omni itu apa aja? Trik yang untuk bisa masuk ke sana. Maka saya kalau bisa HR-nya ganti dari Ben 10 menjadi HR 10. Ya. Ayo kita jadi HR 10 yang punya Omnitrix sehingga bisa adjusted ke sana kemari, karena Coach Indra bilang, apa entrepreneur? Kamu managing stakeholder sama deliver. Managing stakeholder ini perlu Omnitrix, gitu ya. Oke? Dan setelah menyimak ini, teman-teman minta tolong dengan cerita yang tadi saya gambarkan, teman-teman sekarang ada di mana ya? Kita calling ya? Ya, kita calling. Dengan itu kita akhiri. Bisa calling? Oke. Dengan cerita tadi, kira-kira kita sudah ada di mana ya? Ya. Nah, nanti dari sini Coach Indra bisa elaborate, bisa kontribut di mana kita untuk support teman-teman. Oke. Oke, 46%, 47%, segera 50% kita akan hentikan untuk kita dapatkan.
Ya. Oke, kita bisa close saja untuk dapat gambaran. Ya, dapat gambaran. Teman-teman, 36 tambah 17 itu 53% kita masih ada di HR kecil. Ya, sebagian lagi sudah masuk ke HR besar. Ya, ini sebuah situasi yang menarik karena kita punya kesempatan buat yang di HR kecil untuk ke kanan, dan yang kanan, gitu ya, pasti punya kesempatan untuk memperluasnya. Gitu ya. Saya kira saya akan cukupkan sampai di sana. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ya, gitu kira-kira, Coach Indra. Masih di mute ternyata. Saking terpanahnya ini ya. Oke, Masya Allah, makasih banget Pak Wisudo. Tadi dengan waktu yang sangat singkat ya, sekitar 40 menit tadi sudah kita capture the whole idea of HRBP dari awal sampai akhir dan termasuk gimana dalam prakteknya. Nah, saya mohon izin 15 sampai maksimum 20 menit saya akan share juga beberapa perspektif dan insight yang mudah-mudahan bisa melengkapi dari yang Pak Wisudo tadi udah sampaikan. Sekaligus juga ternyata ketika Pak Wisudo ini pertanyaannya hampir 30 ini Pak. Saya catatin dulu ya. Saya udah merekap sih, saya udah masukkan ke dalam kategori yang Bapak pengenin tadi ya. Cuman so I'm going to go very fast di bagian saya supaya kita bisa jump in kepada jawab pertanyaannya. Mudah-mudahan semuanya bisa kejawab nih pertanyaannya ya. Oke. Saya izin share slide saya. So ini ada tadi Pak Wisudo mengangkat Dave Ulrich ya. Memang kalau ngomongin HR dia soko gurunya ya, karena dia udah jadi jadul banget ya ngomongin HR terus gitu, konsisten di situ sampai sekarang. Ada satu yang menarik ya yang disampaikan oleh Dave Ulrich. Dia bilang gini kan, ini kaitannya dengan HRBP ya. Being a business partner is not about doing HR for HR. It's about doing HR so that we win in the marketplace. Nah, saya rasa ini yang menjadi esensi dari apa yang tadi 40 menit Pak Wisudo udah ceritakan gitu ya. Jadi ujungnya itu sebenarnya ada di mana sih kalau kita press gitu. Ya ternyata ujung-ujungnya kalau kita ngaku orang HR dan kita masih cuma jalanin HR for the sake of HR, you not HRBP, you are HR. Ya, ini ada satu pertanyaan karena pertanyaan gini Pak Wisudo, bedanya apa sih antara HR sama HRBP gitu. Nah, saya rasa Dave Ulrich udah menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita tadi yang nanya di chat. Kita baru mengaku sebagai HRBP kalau kita doing HR dalam rangka membantu organisasi kita, perusahaan kita untuk winning in the marketplace. Gitu. Dan ini konsekuensinya bukan hanya urusan mindset, tapi termasuk sampai kepada teknik di lapangannya nantinya. Yang mana teknik lapangan tadi Pak Wisudo udah angkat panjang lebar dan itu keren banget dengan contoh-contohnya. So let's focus di kata-kata win in the marketplace. Ketika kita mendudukkan HR itu ya ada supaya bisa membantu perusahaan win in the marketplace. Nah terus jadi apa dong perannya HR? Nah kalau kita ngomongin winning in the marketplace, itu kan sebenarnya kita winning, kita bicara tentang creating value for the customers. Karena ujung-ujungnya bisnis kita akan menang atau kalah di marketplace tergantung sejauh mana kita bisa create, deliver, and capture value kepada customer yang kita sasar. Nah yang jadi pertanyaan adalah customer-nya HR itu siapa? Kalau memang kita ingin mengaku sebagai HRBP dan membantu perusahaan untuk win in the marketplace, dan untuk itu kita harus bisa create value bagi customer kita, yang jadi pertanyaan, customer-nya HR itu siapa? Nah, kalau kita lihat dari stakeholder-nya HR, kita belum bicara tentang customer-nya, stakeholder-nya aja deh gitu. Orang-orang yang terkait dengan HR, ya, yang punya kepentingan terhadap HR. Maka kita lihat di sini ya, ini perwakilan aja, ada employee, managers, buyers, itu maksudnya ya customer yang beli produknya kita, ada investor, ada communities, dan ada partners. Nah, ini sengaja ada garis. Ya. Garis ini maksudnya gini, yang bagian bawah ini berarti internal customer kita. Yang atas itu adalah external customer kita. Nah, kalau kita bicara HR yang tadi itu yang dua level di bawah, tadi kan ada HR kecil, HR gede ya. Kalau HR kecil kan berarti kan kita fokus pada yang di bawah, which is fine. Ya, you are an HR, you should do that. But if you want to call yourself, kalau Anda ingin menyebut diri Anda sebagai HRBP, business partner, maka kita harus mulai shifting fokus kita nggak hanya dari bawah, tapi juga ke yang atas. So, ketika kita mengatakan, oke, siapa sih kelompok orang yang aku harus create value supaya aku dibilang HRBP?
Maka kalau kita bilangnya adalah gimana nih karyawan kita nih supaya nanti dia punya development yang bagus, karirnya bagus, gimana supaya manajer itu terbantu untuk achieving targetnya, berarti kita masih doing HR kecil. Nah, untuk jadi HR gede, yang mana itu HRBP hidup, berarti kita harus mikirin how can I create value untuk buyers, untuk investors, untuk communities, untuk partners. Partners itu berarti bisnis partnernya perusahaan kita ya, mau vendor, supplier, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang paradigm shifting sebenarnya. Karena ya kita kan HR gitu loh, human resources. Ya kita mikirin ya human yang resourcesnya perusahaan dong, internal dong gitu. Sehingga ketika diajak shifting, enggak, customer lo tuh termasuk buyers, investor, communities, partners, dan lo harus create value untuk mereka. Gimana gue bisa create value gitu? Nah, itu big questions kan. Jadi kalau misalnya kita turunkan jadi pertanyaan yang lebih agak spesifik ya. Ketika kita bicara customer lo, employees lo. Nah, berarti kan pertanyaan yang salah satu pertanyaan kunci yang harus diajukan kepada kita adalah gimana kita bisa mendevelop kompetensi yang dibutuhkan untuk dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya. Kalau customer kita adalah manager, ya gimana kita bisa support itu manager supaya dia nanti bisa achieve targetnya dia. Kalau customer kita buyer, nah sebagai orang HRBP kita harus mengajukan pertanyaan ini, bagaimana kita bisa mendeliver the highest value untuk orang yang beli produk kita. Nah sekali lagi ini agak sedikit counterintuitif karena loh kan gue nggak buat produknya, gue nggak ngejual produknya, bahkan gue nggak ketemu customer-nya kok gitu. So how can I possibly have anything to do in creating value to the customers? Nah, gitu. So ini agak counterintuitif. Itu sebabnya HRBP itu seringkali saya yakin banyak teman-teman yang udah dengar HRBP bahkan menduduki jabatan HRBP, tapi mungkin belum sepenuhnya oleh perusahaan didudukkan sebagai HRBP yang sebenarnya, the true HRBP gitu. Maka pertanyaan kita kan, are we there yet? Itu sebenarnya sudah sejauh mana sih kita dalam spektrum itu benar-benar jadi true HRBP gitu. Ya. Kemudian kalau kita bicara partners, gimana caranya kita bisa menjadi counterpart yang diandalkan untuk partner kita? HR juga mikirin begitu. Kepada investor bahkan, ini jauh banget nih investor. Gimana kita bisa membuat kepercayaan investor pada perusahaan kita? Alah, ini kan kerjaan CEO gitu. Kepada komunitas, gimana kita bisa membangun reputasi positif di komunitas di mana kita berada. So again, HRBP akhirnya ngajak si pelakunya untuk bermain di level yang jauh lebih strategik. Dia nggak lepas dari root-nya, yaitu memang urusan employee dan manager. Tapi arena bermainnya jadi lebih luas. Value yang harus dia create jadi lebih luas gitu. Nah, supaya ada yang konkret. Tadinya saya mengundang ini Pak Wisudo, ini sahabat saya ya, kawan saya Mbak Fitri namanya. Dia GM HRBP di Telkomsel. Dia lebih dari 20 tahun karirnya itu dibangun di HR, Pak. Sekarang dia jadi GM HRBP. Dan saya mengundang, tapi ternyata hari ini beliau lagi ada event sama direksi. Jadi, waduh, mohon maaf nih nggak bisa. Ya sudah, kemarin akhirnya saya interview dia lewat telepon, Pak. Mbak, ini teman-teman pada kumpul nih, aku pengen dapat dong suaranya Mbak nih gitu, sebagai yang benar-benar sebagai pelaku gitu. Saya ngajukan 2 pertanyaan kepada Mbak Fitri ini. Pertanyaan pertama adalah gini, Mbak, tantangannya Mbak itu apa sih ketika menjalankan peran HRBP? Pertanyaan kedua adalah, tolong dong kasih tips ke kita nih, teman-teman HR yang akan kumpul nanti, gimana caranya jawab tantangan itu? Nah, beliau ini mengatakan ada 2 tantangannya, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah membangun trust kepada para business leaders. Ya. Ini sebenarnya sudah disebut oleh Pak Wisudo tadi ya, bahwa seringkali memang HR itu dipandang sebagai supporting unit gitu. Ya lo kan ngurusin orang, ini kan gue mikirin bisnis gitu. Jadi akhirnya yakin loh orang HR ngerti bisnis. Yakin loh orang HR tuh bisa kita ajak ngobrol tentang ekspansi perusahaan, eksplorasi produk baru gitu. Jadi trust bahwa orang HR benar-benar bisa kontribusi itu tidak otomatis ada gitu. Dan kita jangan expect mereka trust kita begitu saja. Dan itu quite challenging. Ciri-ciri kita belum dapat trust itu adalah jarang diajak ikut meeting yang strategik gitu. Seringkali begitu muncul memo permintaan adalah sifatnya tolong ya execute, kita udah putuskan gitu. Nah itu berarti trust-nya belum ada. Dan itu quite challenging menurut dia. Which is masuk akal sih ya, karena memang ini sebuah barang baru sebenarnya. Mendudukan HR, duduk satu setara dengan business leader untuk ngomongin bisnis gitu. Challenge yang kedua adalah mindset dari HRBP itu sendiri. Now this is interesting. Yeah, this is very interesting. Dia mengatakan gini. Nah ini saya quote dari kata-katanya dia nih ya. Dia bilang, Mas Indra, kita itu
bukan HR leader yang membantu business leader. Mindset itu tuh salah. Yang benar itu adalah kita adalah business leader yang punya kompetensi HR. Nah, ini ada hubungannya sama donat-donat tadi itu. Kalau teman-teman tadi lihat ya, ada hubungannya sama donat. Ya, kalau menyimak pasti nyambung. Ya, ini kan Mbak Fitri belum ngobrol sama Pak Wisudo loh, ini kok bisa nyambung ini sebenarnya ya. Ingat, ini kita bukan HR leader yang membantu business leader. Kita adalah business leader yang kebetulan punya kompetensi HR. Nah, mindset shift ini signifikan banget efeknya. Karena kalau kita dudukkan diri sebagai, gue kan HR leader, ya udah gue bantu business leader, maka selamanya kita akan jadi supporting. Tapi kita nggak pernah berada dalam posisi pegang setir atau menentukan ini mobil mau dibawa kemana gitu. Atau paling nggak layak untuk diajakin ngobrol, ini mobil mau dibawa kemana. Gitu. Nah, dia menyambung begini, melanjutkan. Jangan terkotak-kotak. Anchor kita adalah bisnis korporat. Memang masing-masing dari kita nih di perusahaan itu punya keahlian spesifik. Ada yang jago marketing, ada yang jago bikin produk, ada yang jago HR, ada yang jago IT. Tapi ujungnya nih kita semua itu sebenarnya ngelola bisnis. Hanya cara ngelola bisnisnya gunakan keahlian kita masing-masing. Yang IT ikut bantu gedein bisnis pakai IT-nya, yang HR pakai IT-nya, pakai HR-nya gitu. Tapi kita adalah business leader sebenarnya semuanya. Yang punya keahlian khusus. Now that is interesting. Ketika aku dengar now that is interesting. Kayaknya mindset itu harus kita campaignkan dan perlu ada di benak semua professionals yang ada di perusahaan manapun gitu. Langsung konkret, Mbak kasih tips. Nah, ini saya tuliskan tips dari dia ya. Jadi ini bukan tipsnya saya, ini tipsnya dia nih. Tadi kan isunya ada dua ya. Pertama adalah kita perlu dapat trust dari business leader. Yang kedua adalah kita harus bisa change mindset kita sendiri. Nah, sekarang tips untuk yang pertama, gimana caranya untuk bangun trust? Tadi juga udah sempat disinggung oleh Pak Wisudo. Saya yakin ini bisa melengkapi untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah jangan hanya hadir ketika diperlukan, namun bangun interaksi aktif dengan user. Lo ngundang gue pas lagi butuh doang gitu. Gue nongkrong, datengin ke lo pas butuh doang gitu. Nah, interaksi aktif dengan user itu kan gini tresno saking kulino gitu orang Jawa bilang ya. Jadi kita jatuh cinta karena kita sering ketemu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih baik deliver kecil-kecil jadi bukit daripada menunggu punya bukit. Solusi besar baru deliver. Nah, ini juga counterintuitif ya. Kadang-kadang kan kita gini nih, gue harus nunjukin nih sama top leader bahwa gue itu layak loh jadi business partner, bahwa gue punya solusi yang memang itu robust, yang datanya lengkap, yang itu nendang banget gitu. Ya udah deh, gue tunggu sampai data gue lengkap, gue tunggu sampai analisa gue lengkap, gue tunggu sampai gue yakin baru gue kasih ke dia. Nah, kalau Mbak Fitri bilang jangan begitu. Ini ada kaitannya dengan nomor 1. Jadi gini aja deh, kita bisa apa kasih aja dulu. Yang kita bisa, kita bilang yang ini tunggu sebentar ya, aku cariin dulu deh. Begitu dapat sedikit kasih lagi. Jadi pendekatan agile, ya dikit-dikit terus continue, lama-lama jadi bukit. Gitu. Karena dengan begini keberadaan kita tuh jadi terasa sama mereka. Yang ketiga, sampaikan upaya yang sudah dilakukan untuk menghadirkan solusi itu. Mengakui bahwa memang kita belum ahli di situ, bahwa kita perlu waktu dan kita kerja keras untuk bisa membantu dia, itu juga dia perlu lihat itu supaya menunjukkan bahwa kita tuh serius. Nah, dengan 3 ini diyakini oleh Mbak Fitri bahwa trust itu akan terbangun. Terakhir, tips membangun mindset. Nah, ini mindset yang kaitannya dengan itu ya, bahwa kita itu bukan HR leader yang membantu business leader, bukan. Kita tuh business leader yang punya keahlian HR. Nah, gimana caranya punya mindset itu? Yang pertama, banyak gaul dengan business leader supaya kita akhirnya bisa lebih paham semua isu, semua konteks, semua perspektif yang terkait dengan bisnis dari perusahaan kita. Yang nomor 2, berangkat dari empathy terhadap customer atau user yang kita ingin bantu, baru pikirkan solusinya. Jangan berangkat dari perspektif HR. Nah, ini dia juga mengatakan, ini sebenarnya biasa lah, sangat sektoral ya. Kalau orang IT kan gini, kalau yang kita punya tuh palu, maka semua hal itu kita lihat sebagai paku. Pernah dengar ini ya istilah gitu ya. Kalau yang kita punya cuma palu, maka segala sesuatu itu kita lihat sebagai paku. Nah sama, gue orang IT, maka gue lihat segala sesuatu itu dari perspektif IT-nya. Oh, sebenarnya gampang itu solusinya. Kita beli software ini aja gitu. Nah, orang HR juga begitu. Oh, gampang itu, training aja. Oh, itu culture itu. Oh, ini gitu. Nah, kalau kita mau shift mindset tadi, kata Mbak Fitri, lepaskan itu dulu. Kita benar-benar turun empati. Tadi udah disebutkan ya, cara empati gimana oleh Pak Wisudo. Sehingga kita tahu, oh itu sebenarnya challenge-nya dia. Gitu.
Baru setelah kita pahami challenge-nya di mana, baru kita boleh mengajukan pertanyaan, bagaimana saya dengan expertise yang saya miliki bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Ya, itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah upayakan agar bisa dilibatkan dalam meeting-meeting strategis para business leader. Caranya gimana supaya bisa dilibatkan? Ya kita bangun trust. Jadi balik lagi ke yang pertama. Oke, saya nggak ingin lama-lama karena saya ingin langsung jump in jawab pertanyaan. Boleh ya Pak Wisodo ya?